Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Jumat malam hari ini tanggal 19 Desember 2025. Waktu berjalan terus Bapak Ibu ya. Sampai nanti kita akan memasuki hari Natal minggu depan. Sampai nanti kita berjumpa di akhir tahun. Dan sampai kita berjumpa di tahun yang baru. Dan terus sampai berjumpa bersama Yesus nanti. Ini nomor satu, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita mau baca firman Tuhan pada malam hari ini. Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Injil Markus. Puji Tuhan. Injil Matius 28 pasal sudah kita baca semuanya. Dan sekarang puji Tuhan kita membaca Injil Markus. Injil yang tertua. Ya, nanti kita mau baca. Ya, puji Tuhan. Yohanes bicara tentang Yohanes Pembaptis. Membahas tentang Yesus Kristus. Itulah Yesus juru selamat kita. Itu mari kita mau setia sama Tuhan. Sama-sama kita menanti kedatangan Tuhan Bapa yang sangat kita cintai. Kita mau percaya dan setia dan taat kepada firman Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahman menyampaikan di dalam buku Tabernakel Glory nomor 128. Itulah Yesus juru selamatku. Amin. Itulah Yesus, haleluya, juru selamatku. Amin, haleluya. Harta itulah Yesus, ialah kehidupanku. Amin, haleluya. Ku dapat satu harta yang teramat mulia dan sempurna. Itulah Yesus mulia dan sempurna. Tak ada lain permata yang sama dengan Dialah Yesus. Tidak ada tandingannya. Haleluya. Sudah ku jalan mencari kesanalah dan kemari. Ada yang lawan seperti Dia, Yesus. Amin. Dialah Yesus satu-satunya. Itulah Yesus. Amin. Haleluya. Juru selamatku. Amin. Haleluya. Dialah harta yang terindah, yang paling mulia sempurna. Itulah Yesus Kristus juru selamatku. Amin, haleluya. Dalam aku berjalan dengan ini harta yang mulia sempurna Yesus. Amin, haleluya. Terang Dia memancarkan, selalu ada di mata hatiku. Amin, haleluya. Biarpun ku sekarang belum melihat Dia yang indah sempurna, agung mulia, tetapi suatu hari kelak aku mau berjumpa dengan Yesus. Amin, haleluya. Itulah Yesus, haleluya. Engkaulah Tuhanku, juru selamatku. Amin, haleluya. Engkaulah harta yang paling sempurna, agung mulia. Engkaulah Yesus, satu-satunya juru selamatku. Amin, haleluya. Sekarang telah hilang dosa dan mataku terbuka pada Yesus. Amin, haleluya. Mendapat itu harta yang termulia. Sekarang ku menjadi kaya rohani bersama Yesus.
yang mau percaya kepada Dia, yang membawa kepada kehidupan yang kekal di surga, kekal senang selamanya. Amin, haleluya. Dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 31 demikian firman Tuhan, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan sisi rumahmu. Marilah kita ikut Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala kali ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu. Amin, haleluya. Dan memuji nama-Mu yang agung itu, Bapa Yesus Kristus, Tuhanku yang sangat ku cintai. Bapa, malam hari ini berfirman, Bapa, ku cintakan firman-Mu, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosa, semua salahku, Bapa. Hidupku menjadi baru di dalam Engkau. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu malam hari berdoa dan ucap syukur. Amin, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua, diberkati Tuhan. Jumat malam 19 Agustus 2025. Percaya kepada Tuhan, Kisah Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan sisi rumahmu. Mari kita mempercayai kepada Tuhan, karena Dia satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Tidak ada pribadi lain, Yesus Kristus satu-satunya. Kebenaran itu tunggal, saudara. Warna putih tetap warna putih. Saudara tanya di seluruh dunia, what color is it? Kalau kita lihat warna putih, pasti akan berkata warna putih itu kebenaran. Dan putih kebenaran itu hanya di dalam Dia, Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Hanya rahmat dan anugerah Tuhan kita malam hari ini. Mari kita mau kembali baca Alkitab. Puji Tuhan, kita sudah akhiri Injil Matius 28 pasal kemarin, Bapak Ibu. Sekarang hari ini 19 Desember kita mau baca Injil Markus, ya. Markus ini ditulis oleh penulisnya, namanya Yohanes Markus, sudah ya. Maka dikatakan di sini, ya, karena peristiwa yang lalu itu banyak orang Kristen dibunuh waktu zaman Kaisar Nero, sudah. Tapi Tuhan utus Yohanes Markus ini untuk menulis tentang Yesus Kristus dalam Injil Markus. Maka dikatakan di sini, mari kita membaca Markus, ditulis kurang lebih tahun 60-an tahun ini, sudah ya. Jadi kalau sekarang tahun 2025, berarti kurang lebih 2000 tahun yang lalu, ya. Anggap aja 2000 tahun yang lalu, ya. Dia bicara tentang inilah permulaan Injil. Nah, di permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Jadi kalau ditelusuri secara sejarah, ya, sebetulnya Markus ini adalah Injil yang tertua. Tapi atas kehendak Tuhan ditulis Injil pertama, Matius, itu atas izin Tuhan, ya. Tapi kita bicara sejarah, maka dikatakan inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah, seperti yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah aku menyuruh, ya, utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu,
Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ini tertulis dalam Yesaya 40 ayat 3, saudara. Karena sudah tertulis kan, seperti yang tertulis dalam kitab Nabi saya, supaya saudara tahu. Itu tertulis dalam nubuatan Yesaya pasal 40 ayat 3, demikian firman Tuhan. Yesaya 40 ayat 3, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Jadi nubuatan Yesaya kurang lebih 600 tahun sebelum Masehi, kurang lebih ya, namanya kurang lebih. Karena Bapak Ibu Saudara semua baca buku sekolah teologi ya, karena saya belum lahir waktu itu. Jadi berdasarkan baca buku, berdasarkan sekolah, dan itu tertulis seperti itu ya. Jadi siapa ini? Itulah yang diutus oleh Tuhan adalah Yohanes Pembaptis. Mari kita baca. Demikian Yohanes Pembaptis tampil padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan benar dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Jadi Yohanes Pembaptis ini lahir sebelum Yesus, saudara ya. Jadi diizinkan sama Tuhan lahir terlebih dahulu untuk lakukan terobosan, untuk memberitakan kabar tentang keselamatan yang nanti akan lahir. Itulah Yesus Kristus. Jadi merupakan pembuka jalan, saudara. Supaya hati manusia yang tadi hidup di dalam kegelapan, Tuhan pakai hambanya Yohanes Pembaptis. Untuk apa? Bicara berseru padang gurun. Karena bicara padang gurun, bicara dunia, banyak orang berdosa, banyak orang tidak percaya kepada Tuhan, banyak orang punya hati jahat. Maka Yesus lahir. Maka kita bersyukur di suasana Natal ini. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Ada jalan bagi keselamatan. Bayangkan Bapak Ibu, seandainya Yesus tidak lahir, kita tidak melaksanakan ibadah Natal. Kalau Yesus tidak lahir, berarti Yesus tidak mati. Berarti tidak ada kasih. Dan tidak ada kebangkitan. Dan tidak ada berita tentang naik ke surga. Dan tidak ada kabar tentang Yesus akan datang kembali. Kabar dari mana? Itu kabar sukacita. Kabar yang dahsyat. Kabar anugerah Tuhan yang sempurna. Keselamatan yang Tuhan berikan melalui Yesus Kristus. Maka dikatakan bertobat. Benar dirimu dibaptis. Yohanes membaptis secara lahiriah. Tapi Tuhan kata nanti dia akan membaptis dengan Roh Kudus. Kalau kita baca ayat 8. Mari kita lanjutkan terus ya. Ayat kelima. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis dalam sungai Yordan. Mari. Bapak Ibu yang sudah percaya kepada Tuhan, menurut firman Tuhan, harus dibaptis. Karena baptisan itu Markus 16 ayat 16 dikatakan, barang siapa percaya dibaptis akan diselamatkan. Jadi bicara Yohanes Pembaptis bicara tentang baptisan ya. Ayat 6, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Jadi Yohanes Pembaptis ini makannya mirip-mirip waktu Elia, saudara. Kalau kita lihat di dalam dua raja-raja itu sama kurang lebih makanannya juga ada ikat pinggang segala macam itu tertulis dalam dua raja-raja seperti Elia ya. Ayat ke-7, inilah yang diberitakan sesudah aku akan datang yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ini bicara Yohanes Pembaptis tentang kerendahan hati. Bicara Yesus ya, dan bicara dirinya sebetulnya tidak layak. Dia membuka tali kasutnya pun aku tidak layak ya. Terus ayat 8, aku membaptis kamu dan air, tapi akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Coba nih, memang Roh Kudus dengan kehadiran Yesus kita menjadi ciptaan yang baru. Karena memang kehadiran Yesus kan bicara di dalam Yohanes 14 ayat 26. Ayat 16, aku minta kepada Bapa mencurahkan Roh Kudus sebagai penolong akan menyertai kita selamat dan kita dibaptis Roh Kudus. Artinya dengan Roh Kudus hidup kita dibentuk untuk menjadi hati yang baru. Hidup di dalam firman Tuhan, pekerjaan Roh Kudus. Oleh itu mari nanti tahun depan saudara ya, ada hari Pentakosta di mana pencurahan Roh Kudus. Nanti kita mau bicara dan saya selalu berdoa untuk saudara semua di dalam jemaat kami. Selalu saya adakan doa 10 hari. Minta kepenuhan Roh Kudus. Sebab di dalam Rom pasal 8 ayat 9. Kalau seorang tidak memiliki Roh Kristus, nggak ada Roh Kudus, bukan milik Kristus. Karena di dalam pimpinan Roh Kuduslah kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kalau kita tidak Roh Kudus, berarti kita ada roh daging. Kita mengenal 3 roh Bapak. Roh manusia, Roh Kudus, Roh Allah, Roh Bapa, Roh Yesus, Roh Kristus, Roh Allah.
dengan 3 roh iblis, roh jahat. Dan kalau seseorang manusia tidak ada roh Tuhan, berarti kemungkinan besar bisa diisi roh jahat. Siapa yang diisi roh jahat? Saul masuk roh jahat. Terus si Yudas Iskariot jadi mengkhianati. Kalau seorang punya roh iblis, roh jahat, orang itu jadi jahat. Ya, itu mari kita minta sama Tuhan biar Roh Kudus kan memenuhi setiap langkah hidup kita. Roh Kudus kan menuntun kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ya, Roh Kudus ada roh Allah, roh Yesus ada roh dari Tuhan yang Maha Kudus. Itu mari melalui firman Tuhan hari ini, malam ini, bicara tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat yang sudah rela lahir untuk kita dengan tujuan kita menjadi ciptaan yang baru. Kita harus lahir baru, ya. Yesus mati bicara, kita harus matikan daging kita, nafsu kita, perkara-perkara kehidupan yang lama kita harus matikan kedagingan kita supaya kita tidak dipimpin oleh kedagingan kita. Tapi Yesus bangkit. Kita mau bangkit dipimpin Roh Kudus karena Yesus bangkit. Dan Yesus sebelum naik ke surga, dia berjanji akan mencurahkan Roh Kudus. Begitu kenyataan Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun. Dan saya pribadi minta pada waktu pencurahan Roh Kudus didoakan oleh almarhum papi yang saya cintai pada umur 17 tahun. Saya penuh Roh Kudus dan berbahasa lidah, glosalalia. Ya, untuk itu mari biar Roh Kudus akan turun setiap kita supaya kita melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan dan kita dibaptis 2, dibaptis secara lahiriah, dibaptis dengan Roh Kudus dan Roh Kudus akan menuntun kita untuk kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Mari kita mau cinta Yesus, tidak ada pribadi lain yang kita cintai, satu-satunya Yesus Juru Selamat kita. Amin. Itu Yesus, haleluya, Juru Selamatku, amin, amin, haleluya. Harta itulah Yesus, haleluya, ialah kehidupanku, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat malam. Sebelum Bapak Ibu bersama-sama berbaring tidur, mari kita mau berjaga dan berdoa. Dan melalui firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita mau fokus kepada Tuhan Yesus. Karena tidak ada pribadi lain, hanya Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Kita mau setia, kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau berjalan-jalan lurusnya Tuhan. Kita mau bertobat dan penuh dengan Roh Kudus untuk menuntun kita kelak berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.